Shalom semuanya. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, Sabtu 3 Juli 2021, tertulis dalam Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipersatukan dalam Kristus. Demikian judul besar dari nas kita hari ini. Ibarat membangun rumah, pondasi hal yang utama yang kita harus perhatikan. Harus kuat, tahan gempa, angin topan, tahan angin tornado. Walau kelihatan mewah dan megah, namun dia harus dibangun oleh material yang kuat agar tetap survive dengan segala suasana. Tempat kediaman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan demikian, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di antara kamu? Dibangun di atas dasar yang kokoh. Nah, menyadari akan firman ini, sesungguhnya saya, saudara, dan kita semua adalah satu bangunan, antara bangunan satu dengan bangunan yang lain, yang oleh Allah mengatakan agar menjadi tempat kediaman Allah. Tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita sebagai rumah kediaman Allah tetap dengan 3B-nya. Berakar, bertumbuh, berbuah. Di masa pandemi sekarang, tentunya kita teruji keimanan kita seperti apa. Ada dua pilihan, kita nanti di level mana ya? Di masa pandemi sekarang, apakah iman kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh? Apakah iman kita semakin dekat kepada Tuhan? Itu bagian A. Dan bagian B-nya adalah apakah semakin jauh? Walaupun kita berharap yang kita pilih pastinya dong dengan bagian A-nya semakin dekat. Karena dari awal kita sudah dibangun dengan pondasi yang kokoh, tahan dengan segala suasana, tetap bersyukur, tetap bersuka cita dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dibangun di atas pondasi yang kuat, tidak gampang roboh,
tidak gampang diterpa angin. Kita optimis semakin kuat walau di tengah pandemi. Setuju, katakan amin. Baik. 3B. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ibarat pohon punya akar. Kita tahu akar ada yang akar serabut, yang keliling ke kanan ke kiri. Ada akar tunggang, akarnya langsung nancap ke bumi. Tapi yang pasti fungsi akar itu bagaimana biar pohon itu tetap kokoh. Ada batang. Batang itu menunjukkan bahwa pohon itu kelihatannya bagus, kokoh. Batang ditopang oleh dahan, ditopang oleh ranting. Ya, sehingga pertumbuhan yang dari akar mentransfer ke batang dan nantinya akan bertumbuh sampai dia berbuah. Akar di dalam tanah, tidak semua bisa melihatnya. Demikian juga iman. Iman itu ya tidak harus dikatakan, tidak harus diumbar-umbar, tapi bekerja, ya. Kalau tadi kita masih di pohon tadi, katakan si pohon itu suatu saat ditebang. Pertanyaannya, pohon itu nggak langsung mati kan? Lihat aja besok atau seminggu kemudian. Begitu si kayu ditebang, dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru. Karena apa? Si akar bekerja, imannya itu bekerja, sehingga tunas baru bermunculan. Fungsi akar luar biasa. Demikian iman kita bertumbuh adalah proses dalam kehidupan kita. Memang ya Tuhan mengharapkan kita tetap bertumbuh dalam Dia. Setelah punya akar yang bagus, punya pertumbuhan yang bagus, tentu boleh dong kita mengharapkan buah yang manis. Yaitu ya perbuatan, ya, perbuatan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dibangun untuk kediaman Allah. Kristus adalah teladan sejati dalam kehidupan kita. Kristus adalah teladan sejati dalam kehidupan kita. Dari sejak awal sudah disuarakan melalui dogma ajaran kita. Gambaran Allah diam bersemayam di dalam kita yang disebut sebagai imago Dei, bahwa kita segambar dengan Allah. Allah mau karakter, sifat, perilaku, karena kita sesungguhnya imago Dei Tuhan, imago Dei Allah, imago Dei Kristus, segambar dengan Tuhan. Dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan like father, like son. Seperti ayah ke anaknya. Tentu dong kita wajib mewarisi apa karakter ayah kita. Kalau tidak seperti itu, lagi-lagi ini filosofi Batak, dang daw tu bisa bonana.
buah tidak akan jauh. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, artinya apa yang menjadi karakter Bapa itu ya akan tercermin di hati setiap orang yang mengaku sebagai Kristen, pengikut Kristus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunnya menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Jika kita tidak seperti karakter Allah, tentu ya kekristenan kita dipertanyakan oleh seseorang. Nah, ada satu lagu bagaimana biar kita benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya Allah berharap kita, roh kita diam, dibangun dalam roh Tuhan. Dalam sebuah lagu kita dengar bersama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja di pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku, kita semua adalah gereja, tempat kediaman Allah bersemayam. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang mewarnai kehidupan kami. Biarlah kami seturut dengan firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas.